misalkan kita habis makan banyak, habis posisi tidur pasti mengganggu pencernaan, jadi ada yang naik lah. Namanya bulan Ramadan pasti ada rasa pengen gorengan, kolak. Tips agar tidak mudah mengantuk saat puasa apa ya dok ya? Assalamualaikum, selamat malam Tribuners on Cam Every Night spesial Ramadan hari ini nemenin kamu bareng sama Nila, dan hari ini Nila akan ngobrol bareng sama seorang dokter dan juga konten kreator, dan kita bakalan tanya banyak hal soal kesehatan di bulan puasa dan juga banyak mitos fakta juga ya yang bakalan dijawab sama Dr. Aiman Alatas. Sudah tersambung juga bareng sama aku di sebelah sana Tribuners, kita sapa dulu yuk. Halo, Assalamualaikum Dr. Aiman. Waalaikumsalam Nila, hai Tribuners semua yang lagi nonton. Halo, gimana kabarnya Dr. Aiman, sehat? Alhamdulillah baik, harus tetap semangat ya Nila ya. Betul sekali, lagi COVID juga. Apakah selama pandemi dari 2020 sampai sekarang masih aman dari virus-virus Dr. Aiman? Akhirnya kena juga nih yang si Omicron ini nih, pas lagi wabah Omicron ini akhirnya kena juga. Emang mungkin udah waktunya aja kali ya. Betul, Omikronnya udah kena ya, tapi sebelum-sebelumnya Delta dan sebagainya aman. Alhamdulillah aman. Alhamdulillahnya aman. By the way, ini thank you banget Dr. Aiman sudah meluangkan waktunya ya kan buat ngobrol bareng sama aku. Aku sebelumnya memang tahu Dr. Aiman ini dari TikTok, dari konten-konten TikTok. Tapi yang pertama kali aku lihat adalah kocakan seorang Dr. Aiman Alatas, gitu kan. Tapi sebenarnya kalau untuk membagikan konten di media sosial sendiri, yang ini kan edukasi soal kesehatan gitu ya dok ya, itu tuh udah mulai dari kapan sih? Oke, sebetulnya aku pada dasarnya main sosmed ini dari tahun 2017, sebetulnya pas aku lagi masih koas. Jadi udah agak lama. Dulu kan nggak ada TikTok, mainnya di Instagram gitu lah. Awal-awal Instagram mulai heboh, aku cobalah upload-upload itu. Tapi cuman sekedar kayak foto, terus penjelasan gitu. Masih nggak pede untuk tampil, habis itu ngomong gitu kayak rasanya nggak pede. Pelan-pelan 2017 koas, habis itu 2019 lulus jadi dokter, udah mulai memberanikan diri, karena kan udah ada gelarnya nih, udah ada gelar dokternya, which is lebih berkompetensi lah gitu. Tapi tetap pada saat itu di Instagram, karena belum ada TikTok. Aku inget banget waktu itu tahun 2020, yang TikToknya mulai-mulai pas kita lagi mulai COVID-nya tuh. Bulan Maret kan kasus pertama ya Nila ya. Jadi semua orang beralih ke TikTok tuh. Coba-cobalah iseng kayak main di TikTok. Ini apa nih? Kayak lebih ke video gitu, video singkat, semenit, ada yang 15 detik. Dicoba-cobalah. Terus pada akhirnya berawal dari TikTok itu, terus aku mulai ide, coba kayaknya bikin edukasi tapi pakai video kayaknya lebih menarik deh. Dan mungkin aku lihatnya di kedepannya tuh orang lebih interest nonton video sebentar dibandingkan cuma sekedar foto atau video yang panjang gitu di YouTube. Soalnya udah pernah coba YouTube panjang, habis itu juga pernah coba video di Instagram, tapi mungkin aplikasinya nggak kayak TikTok yang lebih mendukung untuk bikin video di edukasi di TikTok. Akhirnya cobalah bikin di TikTok itu tahun 2020 awal. Nah, pada saat itu coba berbagai macam gaya untuk edukasi. Ada yang serius, ada yang sambil ngomel-ngomel, akhirnya sambil bercanda-canda. Tapi kan banyak muncullah dokter-dokter yang bikin konten di sosial media, ada yang bermacam-macam juga gayanya. Terus aku mikir, gimana caranya biar tetap bisa memberikan edukasi tapi nggak boring gitu. Nah, akhirnya cobalah gaya humor. Nah, ternyata gaya humor ini yang lebih gampang diterima oleh masyarakat setelah aku coba berbagai macam gaya gitu, Nila. Tapi susah nggak sih Dr. Aiman pada saat memberikan edukasi ke anak muda bahkan ya, yang biasanya menggunakan media sosial ya, cuman sekedar buat main-main gitu, bukan untuk dapat informasi yang lebih serius ibaratnya. Ketika menyebarkan konten edukasi yang tentunya positif, pendidikan gitu, susah nggak sih untuk diterima awal-awal? Susah, karena mereka itu hanya concern ke beberapa hal aja gitu. Jadi cuma beberapa hal sensitif di kesehatan yang menurut mereka menarik gitu. Bahkan misalkan contoh, misalkan pendidikan soal seksual, kan di Indonesia masih dianggap tabu gitu. Nah, pembawaan apapun kalau ngebahas itu pasti view-nya suka banyak gitu, karena itu hal yang menarik dan jarang didengar, dan orang yang muda-muda milenial penasaran mengenai hal itu gitu. Nah, tapi kalau tema-tema yang berat gitu, misalkan soal penyakit-penyakit tertentu atau soal COVID
di awal-awal sih masih gampang ya, kalau COVID awal-awal kan orang masih nggak tahu, pengen tahu jadi terlihat menarik. Tapi yang misalkan udah tahun 2021 COVID masih tinggi-tingginya, orang udah mulai malas gitu, orang udah malas baca berita soal COVID dan lain-lain atau kasus apapun itu harus lebih ekstra lagi gimana caranya orang tetap pengen ngelihat edukasi ini. Nah, itulah usahanya sebetulnya bagaimana cara penyampaian kita sebagai content creator. Dalam kasus ini aku sebagai dokter, yang pertama harus dari evidence based. Jadi apa yang aku sampaikan ini harus benar-benar valid gitu. Kan takutnya yang aku sampaikan malah jadi hoax kan. Nah, itu tugas sebagai content creator sebenarnya, semuanya nggak harus dokter, harus menyampaikan berita yang valid dari sumber source yang terpercaya gitu. Habis itu yang kedua permasalahannya adalah bagaimana gaya penyampaian kita yang mudah diterima oleh masyarakat gitu. Jadi itu harus disesuaikan. Dokter A mungkin cocok dengan cara A, dokter B dengan cara B, dicoba-coba. Nah, aku mungkin setelah aku mencoba-coba, aku merasa dengan cara lucu-lucuan atau ngomel-ngomel sedikit itu orang tuh lebih interest gitu. Jadi penasaran apa sih yang dibahas sebetulnya gitu. Biasanya yang diterima dokter Aiman, orang-orang yang pada ngeratus dokter Aiman minta dijawabin tuh biasanya kesehatan soal apa? Konten-konten yang semacam apa? Kalau sekarang random banget, serandom itu, bahkan hal-hal yang nggak sesuai di bidang aku, misalkan soal hewannya sakit lah nanyanya ke aku, which is kan aku dokter manusia ya, bukan nanganin hewan gitu. Nah, di situ juga harus tugas kita juga, jadi mereka mikir ini dokter itu bisa tahu segalanya, padahal dokter juga manusia, ada batasannya, ada kompetensinya. Nggak soal hewan kita bisa jawab, soal gigi pun kita juga nggak bisa jawab, karena aku dokter umum, bukan dokter gigi. Jadi di situ masih kasih tahu ke masyarakat bahwa dokter ini ada batasannya loh gitu, dan di sini juga membuktikan bahwa masyarakat termasuk milenial juga masih bingung bahwa peran dokter ini punya kompetensinya masing-masing. Iya, Gitu. betul. Jadinya random. Dan Jadi bahkan random yang banget, ditanyanya sih macam-macam, dari yang ada penyakit A sampai penyakit B, nggak ada spesifik ke penyakit tertentu sih. artinya kan dokter Aiman juga sekaligus ikut belajar lagi kan, kalaupun itu bukan menjawab pertanyaan yang memang bukan bidangnya dokter Aiman gitu. Itu terus memang akan selalu dijawab konten-konten kayak gitu, atau biasanya dipakai buat bercandaan aja, atau kayak gimana biasanya? Oke, kalau misalkan konten-konten itu aku lihat dulu apa yang lagi dibahas gitu. Misalkan konten-konten yang masih di kompetensi itu sebagai dokter umum. Jadi kalau di ranah kedokteran itu kompetensi dokter, misalkan dokter umum penyakit A itu kompetensi kita sampai ada 4A, ada 3B dan lain-lain gitu. Kita harus tahu dulu kita bisa membahas sampai sejauh apa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pasti setiap pertanyaan apapun, konten apapun, aku harus research dulu. Aku harus cari dulu evidence base-nya apa, ada jurnalnya atau enggak gitu. Misalkan ada satu konten yang menurutku ini konten yang agak berat nih pembahasannya, penyakit-penyakit yang udah spesialistik gitu, dan yang nge-tag ke aku tuh banyak banget gitu. Aku tetap kasih informasi, tapi aku cuman gambaran besarnya gitu. Jadi gambaran besarnya ini tuh tentang apa. Tapi di akhir atau di awal aku bilang ini tuh sebenarnya kasus misalkan spesialis obstetrik ginekologi obgyn atau kasus psikiatri dokter spesialis jiwa. Jadi aku menyarankan ke mereka kalau misalkan pengen tahu lebih detail mengenai penyakit yang dia tanyakan soal konten yang aku stage itu, coba tag ke dokter yang emang spesialis di bidang itu. Dan kebetulan di TikTok, di sosial media sekarang banyak dokter spesialis yang udah kasih edukasi, jadi jauh lebih gampang lagi gitu. Paling aku begitu sih caranya, karena mereka menganggap aku suka dijawabin apa aja gitu. Emang aku suka jawabin apa aja, tapi di satu sisi aku juga tetap kasih tahu yang benar bahwa aku juga nggak bisa ngejelasin semuanya gitu nih. Langsung dijurusin untuk ketemunya ke dokter yang lebih Yang memang kompeten, ahlinya kan? gitu. By the way, ini kalau tren ngomongin soal dokter yang main di sosial media gitu kan, tren julukan dokter ganteng nih, dokter Aiman tuh sering banget di setiap artikel. Aku membaca sempat riset juga tentang dokter Aiman, di artikel tuh banyak banget sosok atau potret dokter ganteng Aiman Alatas gitu. Dikomentarin dong sih julukan atau tren julukan dokter ganteng buat dokter Aiman. Itu kan kayak julukan dari orang ke aku ya, kayak kalau misalkan ujian atau hal positif ya aku syukuri aja gitu. Tapi pada dasarnya itu kan jawaban klise sih, ini kan relatif ya. Mungkin ada orang yang melihat aku ganteng, ada yang enggak gitu. Tapi sebenarnya tujuan aku sih bukan pengen, ya tujuan aku di sosial media bukan untuk tampilan fisik kah, atau misalkan aku bukan
influencer atau content creator di bidang fashion atau lifestyle gitu. Jadi fokus aku memang di bidang edukasi kesehatan atau mungkin sedikit humor-humor yang emang aku bisanya di situ. Tapi misalkan ada orang yang memberikan appreciate seperti itu, ya aku syukuri aja gitu. Oke, tapi tidak yang langsung digunakan gitu ya dengan julukan-julukan itu untuk semakin kayak wah nih aku nih. Tetap aja aku misalkan foto-foto di Instagram tetap gak pede gitu. Emang bukan passionnya gitu, emang gak bidangnya gitu. Jadi ya tetap intinya edukasi aja sama bercandaan aja gitu kalau di sosial media. Meskipun sebenarnya udah agak lumayan juga ya main di sosial media, tapi tetap rasa nggak percaya dirinya masih tetap ada. Pastilah, semua kan ada batasannya gitu. Yes. Ya aku misalkan ngomongin soal kedokteran, oh mungkin jago banget gitu. Tapi kalau misalkan ngebahas soal fashion atau soal ekonomi, ya emang bukan bidang aku gitu. Pasti ada rasa nggak pede gitu. Tapi yang orang-orang lihat di sosial media ini kan Dokter Raymond juga cukup aktif gitu kan. Boleh dong Dok dikasih tahu sebenarnya di luar kamera, di luar sosial media, aktivitasnya seorang Dokter Aiman ini apa? Oke, jadi saat ini aku sedang menjalani pendidikan dokter spesialis di bidang mikrobiologi klinik namanya di salah satu universitas negeri di Jakarta gitu. Sama ya paling kalau misalkan di Indonesia kalau kita lagi pendidikan dokter spesialis kita tidak boleh bekerja atau berpraktek sebagai dokter umum. Jadi emang saat ini aku fokus ke pendidikan selain emang ya dengan segala ada tugas-tugasnya ujian dan lain-lain. Di samping itu aku juga buat menyempatkan waktu untuk buat konten di sosial media. Kalau saat ini sih itu ya Nila. Dokter itu cita-cita seorang Aiman nggak dari kecil? Ini pertanyaan yang sangat menarik sekali. Honestly, aku itu baru mau jadi dokter itu pas SMA kelas 3 gitu. Aku ingat banget. Dulu waktu SMP aku pengen jadi chef nih lah, Tribuners. Aku pengen jadi chef. Jauh banget kayak, wih, aku juga nggak kebayang kok bisa ya gitu. Jadi waktu SMP tuh pengen jadi chef. Aku bahkan belajar masak. Aku ingat banget dulu aku rajin banget SMP sampai ikut les bisa bikin A, B, C, D. Apalagi ada acara masak-masakan yang di TV ditambah menginspirasi gitu. Terus akhirnya SMA itu kayak mulai habis itu masuk IPA nih. Masuk IPA kan kayak ya orang tua ada kecondongan lah kayak coba lihat jurusan-jurusan lain lah gitu. Aku pengen ilmu gizi tetap di bidang makanan gitu karena kebetulan keluarga besarku emang ada yang bikin restoran banyak juga. Terus ilmu gizi lah ada di bidang makanan lah masih nyambung sama chef. Habis itu di bidang makanan terus IPA juga gitu. Terus berkembang lagi pengen teknologi pangan tetap ada di bidang makanan pada intinya itu SMA kelas 2 akhir gitu. Nah pas SMA kelas 3 ada temen deket aku bilang udah coba aja masuk ke dokteran gitu. Terus aku mikir ya udahlah kan di dokter nanti bisa dokter spesialis gizi lah mikirnya. Pada saat itu tetap mikirnya ke arah makanan karena emang passion awalnya itu gitu. Terus kemudian ya udahlah aku coba bareng temenku. Ya alhamdulillah aku masuklah ke kedokteran di salah satu kampus di Jakarta. Akhirnya sampai sekarang. Tapi seiring dengan waktu yang awalnya aku mungkin pengen jadi dokter spesialis gizi atau di bidang makanan, di kedokteran kan kita banyak pelajari hal baru ya nilai Tribunus ya. Jadi ada hal-hal yang kita nggak tahu pas SD, SMP, SMA, terus baru kita pelajari pas kuliah, oh ini interesting dan menarik. Akhirnya yang tadinya aku di bidang yang pengen terkait sama makanan, ya aku akhirnya sekarang lagi belajar untuk di bidang mikrobiologi klinik namanya. Gitu. Oke, itu berarti nanti seperti apa sih kalau misalnya sudah jadi dokter spesialis, jadi akan mengurus manusia yang seperti apa? Oke, jadi mungkin ini spesialis yang kurang familiar sama banyak orang. Namanya dokter spesialis mikrobiologi klinik, disingkat SPMK belakangnya gitu. Jadi pada intinya dokter ini lebih banyak di belakang layar gitu. Jadi menangani virus, bakteri, mikroorganisme gitu. Kayak contohnya sekarang COVID ini contoh gampangnya yang biar gampang diterima, gampang dimengerti. Lagi COVID kan kita swab test nih. Swab test terus kemudian dicek pakai PCR. Nah, kita sebagai dokter spesialis mikrobiologi klinik itu yang bertanggung jawab akan hasil itu. Jadi hasil-hasil tesnya, alat PCR-nya, pengambilan sampel mungkin diambil orang, tapi kita yang memastikan bahwa ini hasilnya positif atau negatif itu tanggung jawab dokter spesialis mikrobiologi klinik. Misalkan contoh di rumah sakit ada pasien infeksi, kita mastiin ini tuh infeksi penyebabnya apa sih gitu. Terus ada nggak resisten sama antibiotik, udah dikasih obat antibiotik A nggak sembuh-sembuh, ternyata
ada resisten antibiotik atau kebal sama antibiotik nih, makanya pasiennya nggak sembuh-sembuh. Itu juga tugas kita mastiin ini pasien ini tuh kebal sama antibiotik apa sih gitu. Dia terinfeksi penyakit A, ternyata kita cek sebagai dokter mikrobiologi klinik, oh ternyata kebal antibiotik A, B, C, D. Terus kita yang kasih saran, oh ini obat yang masih bisa dipakai nih ke dokter yang nanganin, misalkan dokter penyakit dalam atau dokter anak. Itu tugas dokter spesialis mikrobiologi klinik gitu nih lah. Tapi di Kenapa samping itu masih banyak lagi sebetulnya. kenapa tertarik untuk ambil spesialisnya itu, Dokter Aiman? Oke, ini pertanyaan yang menarik banget. Jadi gini, Indonesia kan negara tropis, which is masih banyak banget penyakit infeksi di Indonesia, nggak cuma sekedar. Mungkin lagi heboh soal COVID ya. COVID ini sebenarnya salah satu bukti bahwa penyakit infeksi ini gampang banget menular dan menyebarnya gitu. Sedangkan dokter spesialis mikrobiologi klinik di Indonesia belum sebanyak dokter-dokter spesialis lain gitu. Jadi selain itu makanya menurut aku penting banget bahwa ilmu ini mempelajari selain membantu diagnosa, kita juga membantu dalam penanggulangan pencegahan infeksi, contohnya di rumah sakit, habis itu penggunaan antibiotik biar penyembuhan makin lebih baik pasiennya gitu. Dan sebetulnya kedepannya ini akan sangat dibutuhkan dan dipakai gitu, karena kan dari kasus COVID ini kita belajar bahwa penyakit infeksi ini menyebabkan banyak hal gitu. Ekonomi terganggu, kita nggak bisa jalan-jalan gitu. Makanya dengan mempelajari ilmu ini, aku pengen mungkin ke depannya bisa lebih membantu masyarakat atau pemerintah gitu, memberikan kemampuanku mungkin untuk pencegahan infeksi untuk ke depannya. Takutnya kan kita nggak tahu apakah bakal ada COVID lain ke depannya gitu kan. Gitu. Makanya aku interest mengenai bidang ini gitu Nila dan Tribunas. Tidak cuma membantu seorangan aja ya, tapi nanti ada di bidang-bidang lain yang juga terbantu dengan spesialisasi yang diambil sama Dokter Aiman itu. Nah, dari SMP, SMA yang kepengennya di bidang makanan gitu kan, terus akhirnya ke dokter. Di sepanjang perjalanan menuju dokter gitu kan, pernah nggak merasa kayak, wah kayaknya aku salah ambil jurusan deh. Kalau salah ambil jurusan sih enggak, paling cuman kayak lelah aja gitu. Kenapa sih masuk kedokteran gitu, tapi nggak menyesal gitu, kayak kenapa sih, apalagi kan kedokteran ini kita 3,5 tahun baru dapat sarjana. Kalau mau jadi dokter harus ada keprofesian koas itu 1,5 tahun. Jadi pas masa-masa masih pendidikan mau ambil gelar dokter, pas lagi koas kita lihat teman-teman yang udah sarjana, udah kerja, dapat duit gitu. Terus kita masih sekolah, ngebayar kampus, teman-teman udah yang lain, yang sarjana lain udah cari duit gitu, kayak ada rasa ya gitulah lelah. Tapi ya aku tahu bahwa aku punya goal dan punya tujuan. Jadi ya wajar kok, pasti dalam kehidupan kita semua Tribuners juga nih, pasti dalam pekerjaan apapun ada masa-masa kayak down, mungkin ada masa-masa kayak tepat nggak sih pilihan aku, tapi kita harus mikirin tujuan kita apa gitu. Namanya hidup nggak bakal ada yang bahagia, ada naik turunnya, tapi ya kita jangan terlalu di dalam kesedihan itulah. Aku sih gitu, aku selalu melihat goal aku nih pengen apa gitu Nila. Dan bisa sambil agak refreshing juga kalau main sosial media ya kan, filter aja. Betul, salah satunya refreshingnya sambil bikin konten, lihat konten yang lucu-lucu, itu salah satu bentuk refreshing gitu. Oke, jadi yang dilihat kalau lagi down Tribuners adalah goals yang pengen dituju, bukan pas lagi kondisi lagi di bawah itu aja ya. Betul. Nah, karena lagi Ramadan juga gitu. Kalau seorang dokter kan memang pasti kesehatan jadi bagian penting nomor 1 ya. Tapi kalau selama bulan Ramadan sendiri, aktivitas seorang dokter Aiman tuh kebanyakan dihabiskan untuk apa? Oke, kalau biasanya sih aku di bulan Ramadan ini sih, ya pasti kan lagi masa pendidikan, selain sekolah, aku menyempatkan waktu untuk olahraga karena itu penting banget gitu. Olahraga is emas bagi aku gitu. Paling kalau di bulan Ramadan waktunya dan intensitasnya agak diubah dibanding biasanya gitu ya. Selain itu kan kebetulan yang aku kerjakan sehari-hari, mau bulan Ramadan atau enggak terlalu mengganggu gitu di bulan Ramadan, kayak bikin konten atau kerjain tugas gitu. Jadi so far sejauh ini aku aman-aman aja sih. Mungkin dulu pas lagi kerja praktek sebagai dokter emang agak berasa sih ya, karena ada jaga malam dan lain-lain gitu. Tapi untuk saat ini alhamdulillah aku sih aman-aman aja gitu Nila. Nah, sebagai seorang dokter,
termasuk dokter Aiman ini termasuk yang straight atau yang lurus banget nggak sih soal kesehatan, sampai yang misalnya nih di bulan Ramadan jangan sampai aku mengonsumsi ini karena ini beneran nggak baik untuk kesehatan gitu, yang straight itu nggak? Bohong banget ya kalau kita bilang straight ya. Namanya bulan Ramadan pasti ada rasa pengen gorengan, kolak. Itu manusiawi banget menurut aku. Aku nggak segitunya kok. Aku tetap pengen lah gitu bulan Ramadan bayangannya sama keluarga, makan kolak, es campur, gorengan gitu. Ada rasa keinginan itu dan ya pasti aku makan juga lah, nggak mungkin nolak ya. Tapi kita harus tahu batasannya aja gitu. Ya kita tahu bulan Ramadan kan siklus makan kita, siklus tidur kita kan berubah. Pengaturannya aja boleh kok makan yang manis, yang gorengan, cuman porsinya dan seberapa banyaknya yang harus diatur gitu. Jadi kalau ditanya apakah lu 100% nggak makan yang aneh-aneh, nggak juga, manusiawi lah, pengen juga yang enak-enak ya nilai ya. Iya, dokter juga manusia biasa. Dan juga manusia, betul. Sama kayak yang lain, sama kayak Tribuners juga. Jadi godaan, tapi memang godaan kalau di bulan puasa jauh lebih besar ya untuk mengonsumsi makanan-makanan yang sebenarnya kalau lagi nggak puasa nggak kepengen banget, tapi ketika puasa tingkat keinginan kita untuk makan makanan itu tuh jadi jauh lebih besar. Betul banget kan kita ya kalau lagi puasa kan kita nggak makan lambung kosong, ada rasa yang namanya craving gitu, pengen sesuatu gitu, ada keinginan karena emang secara alamiah tubuh kita perut kosong, otak kita masa ini harus masuk makanan, ditambah lagi kita lihat misalkan TV atau sosmed ada iklan-iklan makanan yang enak-enak gitu, tuh pengen deh ini A B C D E F G gitu. Tapi ya kita harus sadar diri pas buka, kita harus tahu lah, jangan kalap lah gitu nih lah. Oke, kemudian mumpung masih nyambung soal pola hidup atau pola makanan gitu ya yang harus diambil ketika lagi puasa nih. Tadi aku juga udah ngumpulin beberapa pertanyaan buat dokter Aiman gitu kan. Di antaranya kayak misalnya pola hidup yang seperti apa sih Dok yang memang harus dijalani saat puasa gitu. Apakah boleh apakah memang sebegitu dilarang untuk misalnya mengonsumsi gorengan atau minum buka puasa pakai es atau yang langsung manis-manis gitu tuh sebenarnya kalau di bidang kesehatan sendiri yang well tuh yang kayak gimana sih? Oke, yang pertama kalau di bidang kesehatan tergantung kondisi orangnya gitu, manusianya. Mungkin ada orang-orang yang punya komorbid, yang punya diabetes, hipertensi, sama yang alhamdulillah masih sehat kayak kita gitu, Nila dan Tribuners. Jadi cara makannya pasti akan berbeda. Itu yang pertama. Jadi sadar akan dirinya gitu. Apakah punya penyakit komorbid atau bawaan tertentu gitu, yang pertama. Yang kedua, di bulan puasa seperti ini kan pasti siklus makan berubah. Kita cuma makan sahur dan makan di buka puasa jam 6 gitu, kurang lebih lah gitu. Habis itu kita sahurnya kan bukan jam-jam kita sarapan ya. Iya, Pasti mengganggu tidur juga gitu, yang harusnya biasa tidur bangun subuh atau bangun misalkan jam 6 jam 7 tapi harus bangun di tengah malam untuk sahur gitu. Jadi yang pasti awal-awal pasti ada proses beradaptasi, kan namanya kebiasaan sehari-hari pasti akan berubah, mungkin awal-awal akan terasa berat gitu. Tapi kita harus membiasakan diri. Yang pertama adalah yang terpenting cukup tidur gitu. Jadi untuk melakukan aktivitas kan pasti di bulan puasa tetap bekerja dan lain-lain. Kita tidur yang cukup gitu. Misalkan kebiasaan begadang tidur jam 12 cobalah dimundurin dikit karena kan kita harus bangun jam 3 jam 4 gitu ya untuk sahur gitu, yang pertama. Yang kedua adalah saat kita makannya gitu, saat kita sahurnya gitu. Kita sebaiknya makanya disarankan dalam Islam kan kalau mau sahur deket-deket sebelum azan kan gitu. Ya kan disarankannya seperti itu, ya itu benar gitu. Terus porsi makannya juga jangan berlebihan, kita harus secukupnya, dan juga yang terpenting adalah bukan banyaknya juga, tapi nutrisi yang kita asup tuh gimana. Ada makronutriennya, karbohidratnya, protein, lemaknya harus seimbang, ditambah mikronutriennya gitu. Terus kemudian kalau bisa di aktivitas kita juga tetap diselingi ada olahraga lah. Nanti ada jam-jam tertentunya untuk olahraganya dan intensitasnya pasti agak berbeda. Kemudian pas buka puasa gitu, kalau aku sih menyarankannya karena kita seharian kosong, lambung kosong gitu, tetap kalau misalkan mau habis itu makan manis dulu, kan kita disunahkan untuk makan kurma ya kalau nggak salah. Kurma kan manis gitu. Emang kan untuk menaikkan glukosa darah kita gitu. Mungkin nggak apa-apa misalkan mau makan satu gorengan kah atau minuman manis, bukan nggak boleh, boleh kok. Cuman kita tahu porsinya. Tapi kan kebanyakan orang jadi kalap ya.
beli risol lah, beli pastel Iya lah, banget. makan semua dimakan gitu. Bahkan ada beberapa orang yang langsung makan berat gitu, kalap gitu. Tiba-tiba lambungnya penuh, jadi bloated, bergas, jadi ganggu gitu. Itu kan nggak enak. Jadi disarankan, misalkan pas lagi buka, kita makan secukupnya dulu, makanan ringan, mungkin habis itu sholat maghrib dulu, baru habis itu makan berat. Karena kan lambungnya kosong, tiba-tiba diisi banyak kan kaget. Jadi kita kasih sedikit dulu lah biar lambungnya, oh ini makanan sedikit dulu, habis itu istirahat sebentar, baru masuk yang agak makan porsi besar gitu. Itu tuh saran aku secara umum ya Nila dan Tribuners. Oke, mumpung masih nyambung soal sahur, Dokter Aiman, bener nggak sih kalau misalnya sahur itu kalau kita makan banyak, porsinya jauh lebih banyak, itu bisa bikin kita kenyang lebih lama? Salah. Bukan porsi yang lebih banyak, tapi makanan apa yang kita makan pas sahur gitu. Contoh, misalkan kita makan karbohidrat seperti nasi gitu. Ada karbohidrat kompleks gitu, mungkin bisa ganti. Tapi ini nggak selalu, nasi putih juga nggak ada masalah gitu. Jadi karbohidrat kompleks, misalkan nasi merah dan lain-lain gitu, itu akan lebih lama dia terasa kenyangnya di perut gitu. Habis itu yang kedua, lemak yang dimakan. Kalau bisa lemak-lemak yang non jenuh ya gitu, kacang-kacangan dan lain-lain gitu. Habis itu yang ketiga, serat ini yang suka dilupain gitu. Jadi makan sayur-sayuran juga gitu, itu akan terasa kenyang lebih lama juga gitu. Jadi sebenarnya yang terpenting bukan porsi makannya, tapi makanan apa yang kita makan pas lagi sahur itu jauh lebih penting gitu. Mau porsinya banyak tapi makanannya nggak bergizi, nggak seimbang, ya pasti juga nggak bagus juga buat tubuh kita gitu. Jadi jangan ngelihat porsinya, tapi ngelihat kandungan asupan apa aja, makronutriennya, protein, lemak, karbohidratnya apakah sudah sesuai. Jangan lupain mikronutriennya juga, mineral dan vitamin dan lain-lain gitu. Masalahnya misalkan kita mikir makan porsi banyak, terus nah masalahnya ini kan kita pas sahur makan porsi banyak, habis itu kita tidur. Ya kan, pasti kebanyakan sahur habis makan banyak, tidur, habis itu pagi-paginya kok perut nggak enak ya gitu. Ya tubuh, misalkan kita habis makan banyak, habis posisi tidur, pasti mengganggu pencernaan. Jadi ada yang naik lah, ada yang jadi kena GERD juga kan, banyak kasus juga. Ada yang jadi mah lah bahasa di sininya ya gitu, jadi dispepsia gitu. Itu karena kesalahan-kesalahan tadi, makan porsinya pertama udah nggak seimbang, habis itu porsinya terlalu banyak, habis makan langsung tidur, itu pasti mengganggu banget. Bukannya malah kenyang, malah jadi mengganggu menjalani aktivitas puasa tadi gitu Nila. Berarti salah ya Tribuners ya. Yang penting bukan porsi makannya, tapi kandungan yang ada di makanan itu. Gitu. Kalau misalnya untuk dijelaskan lebih spesifik gitu, Dokter Aiman, kayak misalnya makanan apa sih yang sebenarnya paling cocok gitu untuk dimakan pas sahur ataupun buka puasa biar ya gizinya dapat, terus juga nggak bikin kita sakit setelahnya gitu. Jadi kan sebenarnya komponen terbesar dalam tubuh kita makronutrien itu karbohidrat, protein, dan lemak gitu. Dan kalau bisa ya ada mikronutriennya ditambah serat-serat juga, buah-buahan gitu. Jadi harus namanya gizi seimbang kita sebutnya dulu. Dulu tuh 5 sehat, 5 Empat sehat, sehat, 5 4 sempurna. sehat 5 sempurna. Kalau sekarang pola makan gizi seimbang lah gitu. Jadi makronutrien itu tercukupi. Karbohidratnya ya kita makan nasi putih lah, orang Indonesia kalau nggak makan nasi kayaknya kurang ya Nah, gitu. Nggak betul. ada masalah, nggak ada masalah makan nasi putih, boleh kok gitu. Habis itu yang kedua proteinnya gitu. Protein ini nggak cuma harus hewani. Protein tuh ada ayam, daging atau ikan, tapi bisa juga misalkan tempe, tahu, kacang-kacangan, telur, itu juga nggak ada masalah. Nah proteinnya. Yang ketiga lemak gitu. Lemak biasanya suka kadang tercampur sama proteinnya juga gitu. Terus juga bisa dari kacang-kacangan juga mengandung lemak yang tak jenuh, yang sehat gitu. Terus yang keempat, seratnya, sayur-sayurannya gimana gitu. Itu penting banget karena itu bagus buat pencernaan gitu. Terus ada mikronutrien juga, ada vitamin-vitamin juga yang dari makanan tersebut. Terus kalau bisa ada buahnya juga karena itu bagus juga. Terus yang terpenting adalah air putih sebetulnya. Masalahnya di bulan puasa ini kan kita aktivitas gak boleh minum kan takut dehidrasi. Jadi air putihnya tuh harus tercukupi gitu. Ditambah lagi kalau bisa makanan-makanan yang tinggi air atau contoh buah-buahan yang tinggi air kayak semangka gitu juga boleh gitu. Tapi yang terpenting, yang tiga penting tadi sih, si protein, lemak sama karbohidrat harus tercukupi, mikronutriennya juga, serat-serat vitamin, sama air. Itu sangat penting sekali dalam masa puasa seperti ini gitu. Nyambung soal air, Dokter Aiman, kan kalau kita tidak dalam keadaan puasa kan ada kayak anjuran misalnya dalam satu hari kita harus minum berapa liter air gitu kan. Nah, kemudian kalau untuk
puasa, selama puasa kan kita cuma bisa minum ketika sahur dan juga buka puasa aja. Terus untuk memenuhi si kebutuhan air biar kita nggak dehidrasi itu kayak gimana? Jadi ya sebenarnya kebutuhan sehari mau puasa nggak puasa akan tetap sama aja gitu ya. Kan orang ngomongnya 8 gelas sehari kurang lebih 2 liter. Sebetulnya sih kalau penelitiannya lebih dari itu gitu. Kalau manusia ada yang sampai 2,7 Harusnya ya. liter gitu. Tapi kan permasalahannya mungkin 8 air 2 liter itu dari air putihnya aja. Habis itu kan dari dari makanan, dari buah-buahan kan ada yang mengandung air. Itu juga membantu misalnya kita makan sup dan lain-lain itu kan juga ada kandungan air. Jadi kalau bisa pas sahur ya 4-5 gelas lah gitu kan, kalau kebanyakan juga juga bloated nggak enak ya Iya gitu. betul. Atau misalkan air putihnya 3 gelas 4 gelas 3 gelas lah gitu, kita cari makanan-makanan yang tinggi air juga gitu, misalkan sayuran hijau, buah-buahan semangka atau minum jus dan lain-lain, itu juga membantu mencukupi. Nanti pas buka dibantu lagi gitu, misalkan 2 gelas gitu. Kalau nggak salah ada beberapa tips caranya, misalkan kan kadang kalau minum air putih terlalu banyak kayak perut kembung ya gitu, bahasa enak ya gitu. Misalkan sebelum sahur 1 gelas, habis itu setelah itu minum 1 gelas lagi, terus sebelum azan misalkan 1 gelas lagi, pas buka puasa bisa 2 gelas, terus sebelum tidur tambah 2 gelas lagi, kurang lebih 8 gelas, 9 atau 10 gelas, itu bisa diatur lah gimana caranya biar tetap tercukupi. Ditambah juga cari makanan-makanan yang tinggi air untuk membantu menjaga cairan di tubuh kita gitu, Nila dan Tribuners. Kalau untuk teh, Dokter Aiman, ini kayak nggak tahu ya di rumah aku termasuk kalau sahur itu orang tuaku, mamaku tuh selalu menyajikan teh anget gitu kan. Ini diminum teh angetnya. Boleh nggak sih atau bagus nggak sih sebenarnya kalau untuk sahur kita cukup banyak minum teh anget atau teh panas gitu? Oke, jadi gini, kalau minum teh nggak ada masalah, aku nggak mempermasalahkan untuk minum teh. Tapi yang dipermasalahkan adalah kebanyakan minum teh bareng makanan. Nah, Ah, ini tidak disarankan karena teh ini menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh kita gitu. Ini dalam konteks lainnya, kebanyakan orang Indonesia terutama perempuan yang sedang menstruasi yang muda itu kekurangan HB gitu. Ya selain karena menstruasinya ditambah gizinya kurang, terus cara pola makannya juga kurang baik, apalagi makan sambil minum teh menghambat penyerapan zat besi yang pada akhirnya bisa anemia gitu. Jadi tidak disarankan minum teh bersamaan dengan makanan, apalagi makanan-makanan yang tinggi zat besi, misalkan kayak daging-dagingan dan lain-lain gitu. Boleh minum teh, tidak disalahkan, tapi kalau bisa pas lagi makan jangan bersamaan sama minum teh. Itu tips dari aku sih. jangan bersamaan ketika lagi makan dan minum teh. Iya, Gitu. betul. Oke. Nah, terus juga ada pertanyaan gini Dokter Aiman, kenapa ya kalau misalnya lagi puasa kan harusnya kita kurang makan dan beratnya bisa turun, tapi kok ini malah justru naik, padahal makanannya juga udah dikurangin banget kayak lagi diet. Oke, konteks yang pertama adalah kata-kata diet ini orang suka salah mengartikan gitu. Diet itu sebetulnya dalam dunia medis adalah pola makan gitu. Jadi diet itu bisa menaikkan berat badan, diet ada juga untuk menurunkan berat badan. Kan pernah dengar ada diet diabetes, ada diet hipertensi gitu. Diet diabetes buat orang diabetes kurangin gula, hipertensi dietnya kurang-kurangin yang garam. Jadi diet di sini adalah pengaturan pola makan, itu kita harus tahu. Jadi misalkan konteks di sini diet untuk menurunkan berat badan, kan kita mikirnya makan cuma 2 kali sehari, ya Ya, oke lah gitu. Nah kadang kita suka nggak berasanya adalah kita mikir porsinya sedikit gitu. Padahal kalau jumlah kalori ini nggak tergantung dari porsi makannya seberapa banyak. Bahkan yang porsinya sedikit kadang kalorinya itu tinggi gitu. Jadi kan tubuh kita kebutuhan sehari misalkan sekian, misalkan rata-rata umumnya 2000 kalori lah. Ada perhitungan khususnya tiap orang beda-beda tergantung tinggi badannya gitu. Misalkan rata-rata 2000 kalori gitu. Nah, kita contoh misalkan makan coklat sama makan coklat yang sedikit sama sayuran yang banyak, lebih banyak kalorinya coklat yang sedikit gitu, atau gorengan yang sedikit dibandingkan makan sayur-sayuran atau makan buah-buahan yang serat tinggi yang berasa lebih kenyang gitu. Kan kalau misalkan dari volumenya gitu, gorengan satu misalkan berapa gram sama sayuran buah-buahan yang volumenya jauh lebih banyak gitu. Jadi bukan porsinya tapi makanannya gitu. Makanan ini tuh walaupun sedikit kelihatannya, makan gorengan 1-2 kelihatannya sedikit, tapi kalorinya tuh tinggi banget gitu dibandingkan makan sayuran yang banyak gitu. Jadi itu yang harus diperhatikan, bukan porsinya tapi makanannya. Kan kadang suka berasa, ya mungkin makan 2 kali sehari, tapi kan belum sama snack-snacknya, belum gorengannya, belum es buahnya, belum iya, makanan. Ini saya coba kalian iseng cari nih di internet berapa kalori
bakwan goreng, berapa kalori es apalah gitu. Itu kalau dilihat pasti kaget. Sedangkan kebutuhan kita itu cuma 2 ribuan kurang lebih gitu. Jadi misalkan kalau dihitung-hitung iseng, misalkan coba sehari ini makannya apa aja dihitung, pasti suka nggak berasa itu melebihi kebutuhan kalori per hari. Kelihatannya porsinya nggak banyak gitu. Tapi kalau dihitung kalorinya itu udah melebihi ya, which is bisa menambah berat badan gitu, Nila dan Tribuners. Jadi harus tahu aturannya dulu ya, Dokter Aiman ya. Dan Betul. nggak kalap sih intinya. Karena Betul kalau udah banget, nggak kalah. puasa seharian, bawanya kalau lagi ngabuburit gitu atau cari takjil tuh suka ini dibeli semuanya jadi kebeli, dan kalau nggak dimakan sayang jadinya udah makan aja. Betul banget. Apalagi kan mungkin mikirnya kan cuman makan snack-snack aja ya. Snack-snack itu tuh yang suka kalorinya, yang suka lupa gitu. Kadang suka jadi pikun, oh ya tadi padahal makan gorengan banyak juga ya gitu. Ini dari aku pribadi ya, Dokter Aiman, aku tuh termasuk orang yang jarang makan yang sampai makan nasi dan sebagainya gitu. Tapi di keadaan sekarang ini justru aku jadi lebih susah untuk turun berat badan dengan kondisi aku jarang makan. Oke. Jadi gini, dulu pernah diet nih lah, apa enggak? Pernah. Diet untuk menurunkan berat badan gitu. Jadi kan ada yang namanya tubuh kita misalkan diet pasti beradaptasi lah gitu. Sebenarnya pada intinya coba Nila hitung kalori kebutuhan seharinya berapa, misalkan ada kalkulatornya, tulis aja di internet kalkulator kalori per hari gitu. Karena tiap orang beda-beda. Terus ada juga aplikasi untuk menghitung asupan harian sehari-hari gitu. Kadang misalkan ada orang yang diet tertentu untuk menurunkan berat badan habis itu stagnan gitu. Itu bisa karena yang pertama tubuh kita udah beradaptasi, udah tahu oh ini sehari-hari selama berapa bulan udah segini terus, jadi ya udah tubuh kita merasa cukup dengan asupan yang segitu gitu, jadi diturunin lagi agak susah. Nah maka itu coba diubah lagi gaya hidupnya, misalkan coba diet-diet yang lain atau ditambah olahraga gitu. Kadang kan suka kita cuman diet untuk menurunkan berat badan tapi olahraganya enggak gitu, jadi harus kita atur lagi gitu. Tubuh ini pintar gitu, tapi kita harus lebih pintar lagi untuk mengakalinya gitu, tapi dengan cara yang benar, karena ada beberapa diet yang salah gitu, which is nggak bagus juga buat kesehatan. Kan banyak juga cewek-cewek atau siapapun lah diet ekstrim yang akhirnya masuk rumah sakit gitu. Jadi diet boleh, caranya harus benar, yang terpenting adalah makro dan mikronutriennya tetap tercukupi tadi itu gitu, Mil. Kalau diet dengan bantuan kayak sekarang kan ada banyak kayak misalnya suplemen atau ya kasarnya obat diet gitu yang memang banyak banget dibagikan gitu kan, Dokter Aiman. Itu ngefek nggak sih sejujurnya? Yang pertama yang ngasih siapa dulu? Kalau misalkan konsultasi ke dokter spesialis gizi nggak ada masalah gitu. Tapi kan permasalahannya di sini banyak orang yang suka asal beli gitu. Ini obat diet cepet nurunin berat badan, tapi mereka nggak tahu nih isinya apa, di tubuh kita akan seperti apa. Terus obatnya apakah punya izin BPOM atau enggak juga masih nggak jelas. Apakah cuma keluarin cairan aja, karena kan tubuh kita banyak cairan tubuh gitu. Which is misalkan kita cairannya keluar seolah-olah berat badan kita turun, padahal komposisi lemak dan ototnya akan tetap sama gitu. Jadi kalau saran aku misalkan cuman ikut-ikutan beli obat diet, enggak. Kita juga bisa kok. Yang penting tuh niatnya aja, pola hidupnya gimana. Tapi misalkan kasus-kasus tertentu konsultasi ke dokter spesialis gizi itu jauh lebih baik gitu. Misalkan lebih pengen tahu lebih detail bagaimana pola makan yang baik, bagaimana pola hidup yang baik, itu juga boleh gitu. Balik lagi harus disesuaikan dengan kondisi tubuh ya. Betul banget. Balik lagi yang soal diet ketika puasa, Dokter Aiman. Apakah lebih baik skip sahur tapi buka puasa, Dok? Atau kayak gimana ya kalau misalnya kita mau diet pas lagi bulan puasa? Oke, jangan skip-skip gitu. Tubuh kita itu butuh energi untuk beraktivitas gitu. Jadi butuh yang namanya energi, which is kita masuknya dari makanan gitu. Kalau puasa, kalau cuma sehari sekali ya kita cuman dari buka puasa doang gitu, misalkan makannya sahurnya enggak gitu, pasti bakal ada efek yang bahaya bagi tubuh gitu. Jadi gampang lemes kah, atau mikronutrien atau makronutrien yang nggak tercukupi, yang bisa berefeknya mungkin nggak jangka pendek tapi jangka panjang gitu. Tetap harus sahur gitu. Tipsnya adalah, kalau aku adalah lihat dari produk makanan yang kita makan gitu. Jangan dari porsinya juga gitu. Apakah makanan-makanan kita yang tinggi kalori gitu. Misalkan contoh, pengen diet, kita lihat nasi putih. Kalau dilihat nasi putih
kalorinya sama nasi coklat gitu, brown rice, mungkin lebih kecil brown rice gitu. Tapi sama-sama mengenyangkan atau lebih mengenyangkan gitu. Kita mungkin ganti makanan-makanan yang kalorinya lebih sedikit tapi tetap memenuhi si makronutrien dari karbohidratnya gitu. Yang kedua proteinnya gitu. Kadang kalau kita lagi diet mungkin lebih banyak protein dibandingkan karbohidratnya dan lemaknya gitu. Jadi itu bisa diatur gitu asupan makronutriennya. Kita bisa atur mungkin proteinnya lebih tinggi, misalkan ayam atau misalkan telur dan lain-lain gitu. Lemaknya juga diganti, jangan lemak yang jenuh karena lemak jenuh itu bisa berefek ada sama kolesterol dalam darah kita gitu. Nanti yang nggak jenuh misalkan goreng-gorengan dikurangin gitu atau misalkan makan yang panggang-panggangan. Jangan lupa juga sayur dan buah dan juga olahraga. Memang diet itu penting untuk membantu diet untuk menurunkan berat badan tuh penting ya pola makan, tapi olahraganya juga jangan lupa kan tubuh kita juga ada metabolisme dibantu dengan olahraga tadi gitu Nila. Oke, jadi jangan di skip Tribuners untuk Dan sahur selama puasa. Yang penting diatur aja pola makannya. Terus kalau untuk olahraganya, Dokter Aiman, apa oh, yang disarankan? Olahraga-olahraga seperti apa yang disarankan ketika kita menjalani puasa dan kebetulan sekalian mau diet gitu? oke, yang pertama adalah olahraganya intensitasnya ringan dan sedang gitu. Ringan dan sedang sebenarnya kita bisa sadar diri kalau olahraga yang udah sampai ngos-ngosan yang gym berlebihan kan itu udah berat banget atau misalkan mau lari berapa kilometer gitu kan bawaannya udah capek banget. Nah, kita bisa atur lah gitu kan. Kita tahu badan kita ya. Misalkan jalan sore kah atau misalkan nge-gym juga boleh tapi mungkin intensitasnya jangan terlalu berat. Sepeda juga nggak ada masalah gitu. Yang kedua adalah yang terpenting waktu olahraganya gitu. Aku menyarankan kalau waktu olahraganya siang-siang kan bawaannya langsung aus dan Iya, capek iya. ya gitu. Jadi coba cari waktu yang dekat-dekat mau buka puasa gitu. Jadi habis olahraga, habis itu bisa langsung buka puasa, langsung masuk asupan gitu. Atau misalkan kalau mau habis buka puasa gitu. Tapi pemasalnya habis buka puasa makan terlalu banyak udah malas olahraga gitu. Tapi itu bisa diatur juga misalkan makannya nggak terlalu banyak dulu pas buka puasa gitu. Terus nanti olahraga dulu, misalkan habis teraweh gitu, misalnya udah sempat waktu olahraga di rumah, habis itu mau makan lagi setelah itu juga nggak ada masalah, kita bisa mengatur lah gitu. Jadi yang terpenting waktu kapan olahraganya dan intensitasnya gitu. Disarankan intensitas ringan dan sedang selama bulan puasa gitu. Kalau ditanya apakah berat boleh, aku tidak menyarankan, tapi tergantung lagi dari tiap orangnya kan beda-beda ya gitu. Mungkin ada yang bisa mengatur mikirnya ya udah kalau malam-malam kan kita udah bisa makan jadi intensitas berat sedikit juga boleh gitu. Tapi disarankan kalau misalkan ditambah lagi diet menurunkan berat badan, ditambah lagi bulan puasa gitu, jangan berlebihan lah pada intinya apalagi baru pengen mencoba gitu untuk menurunkan berat badan. Jadi kita harus sadar diri gitu. Jangan memaksakan diri pengennya turun cepat, drastis gitu. Jadi semuanya over berlebihan kalorinya defisitnya berlebihan, olahraganya berlebihan, kita masuk rumah sakit nanti, bukannya penurun berat badan malah. Betul, jadinya malah justru nggak sehat ya dok ya. Betul Kalau banget. durasinya sendiri dokter Aiman, ada nggak kayak misalnya olahraganya dianjurkan untuk berapa menit gitu karena memang posisinya lagi berpuasa atau memang dalam kondisi Ramadan? Oke, biasanya kalau mau deket-deket buka puasa 30 sampai 1 jam lah 60 menit misalkan pengen olahraga gitu. Tapi sebenarnya mengenai berapa waktunya olahraga itu kan semakin misalkan intensitasnya sedang pun misalkan olahraganya waktunya lama kan jadi berat juga ya di tubuh kita ya. Itu misalkan sepeda 30 menit sama sepedahan 1,5 jam pasti rasanya akan beda kan di tubuh kita gitu. Jadi ya kita bisa atur lah gitu. Jadi sebetulnya misalkan kalian pakai aplikasi tertentu yang mengatur kebutuhan kalori sehari-hari dalam konteks ini untuk diet menurunkan berat badan gitu. Jadi selain asupannya dihitung juga olahraganya. Misalkan sepeda 30 menit ini berapa kalori yang terbakar, sepeda 1 jam berapa kalori yang terbakar gitu. Kalau over juga nggak bagus juga gitu. Jadi kita tahu kebutuhan kita, makanya tetap disarankan intensitas ringan sedang. Intensitas ringan sedang itu akan berbeda-beda. Misalkan jalan kaki sore 1 jam sama sepedahan setengah jam pasti akan beda gitu. Jadi tergantung olahraganya tadi, tapi disarankan dekat-dekat mau buka puasa atau misalkan setelah buka puasa biar nggak mengganggu puasa kita gitu. Dekat-dekat buka puasa atau setelah buka puasa sekalian.
Mm-mm. Dokter Aiman, yang ini banyak banget yang kemudian menanyakan soal puasa dan kaitannya sama penderita MAH atau GERD gitu. Ada yang nanya, apakah aku merasa kok kalau misalnya lagi puasa justru MAHku jadi lebih parah ya? Benar nggak sih kalau puasa itu bisa memperparah penderita MAH? Oke, jadi MAH itu kan kita bilangnya dispepsia atau gas. Dispepsia itu gejala yang nggak enak pada saluran cerna gitu. Nah, MAH itu sendiri dalam bahasa awam itu kan pencetusnya macam-macam ya, bisa dari makanan yang kita makan, misalkan makan makanan yang pedas gitu, atau minum kopi gitu yang bisa memicu dari gejala MAH tadi gitu. Terus yang kedua adalah porsi makannya gitu. Jadi kadang porsi makan yang berlebihan atau yang sedikit itu bisa mencetus kekambuhan MAH tadi gitu. Habis itu sebenarnya MAH itu bisa dipicu banyak hal, ada faktor stresor dan lain-lain gitu. Sebenarnya pada intinya misalkan kita bisa mengatur pola makan yang baik gitu, pola makan yang baik, porsi makannya, jenis makanannya juga gitu. Terus juga banyak kasus kebanyakan orang jadi gampang MAH adalah karena waktu lagi sahur tiba-tiba langsung tidur, berubah posisi gitu. Makanan lagi penuh di dalam lambung, terus kita ubah posisi memicu GERD gitu. Jadi nggak enak lambungnya, dadanya jadi nggak enak karena gejala tadi gitu. Jadi kita harus atur juga gitu. Makannya apa, porsinya bagaimana, jenis makanannya gimana juga. Habis itu aktivitas yang dilakukan setelah makan apa. Kalau setelah makan langsung tidur ya pasti mempengaruhi gitu. Makan sahur terlalu banyak jadi bloated, kalau orang yang udah punya gangguan MAH tadi akan lebih nggak enak lagi gitu. Jadi itu harus diperhatikan gitu untuk orang-orang yang sedang mengalami MAH gitu. Tapi bukan berarti orang MAH nggak bisa puasa jangan dijadikan alasan juga gitu sebetulnya. Beda kasus emang kan, misalkan kan MAH juga ada yang beda-beda lah kondisi MAH. MAH ini sebenarnya bukan bahasa medis ya kita itunya ya. Jadi yang mengalami gejala-gejala MAH nih tergantung juga, misalnya udah konsultasi dokter emang nggak disarankan puasa dulu karena kasus-kasus tertentu ya boleh gitu. Tapi misalkan cuma MAH-MAH aja yang kadang-kadang jangan jadikan ini sebuah alasan untuk tidak berpuasa. Bisa kok, kita harus lebih pintar gimana cara biar nggak mencetus si gejala-gejala MAH tadi gitu, Nila the Tribunals. Bukan jadi alasan MAH, jadi alasan untuk tidak puasa. Karena puasanya wajib ya, dokter Aiman. Puasanya wajib. Tapi emang kalau misalkan pas lagi puasa kebetulan gejalanya mengganggu banget ya nggak ada salahnya juga, namanya juga sakit ya gitu. Tapi setelah itu kita harus belajar apa nih kira-kira yang bisa mencetus dari kekambuhan MAH tadi gitu. Pasti kan biasanya orang yang kebiasaan MAH kan pasti ada kayak, oh nih mungkin kan habis makan ini nih atau habis makan kebanyakan, mereka kan akan sadar akan hal itu. Jadi itu jadi pembelajaran ke depannya, kira-kira apa yang bisa memicu MAH, nah itu yang dihindari gitu. Kalau untuk buka puasa dan sahur sendiri, makanan-makanan yang sebenarnya bisa memicu MAH tuh diantaranya kayak contohnya apa, dokter Aiman? Makanan pedas itu bisa memicu MAH gitu. Terus kopi juga memicu asam lambung dan lain. Makanan pedas bisa memicu naiknya asam lambung juga gitu. Habis itu yang asid-asid, misalkan yang asid yang asam-asam juga bisa memicu. Santan juga bisa gejala MAH tadi gitu. Gejala MAH ini nggak selalu itu loh. Nggak selalu apa tuh namanya, nyeri perut. Kan mikirnya MAH itu selalu nyeri perut. Gejala MAH atau dispepsia tuh gejala-gejala di saluran cerna. Berarti bisa juga jadi bloated atau gas yang perut jadi nggak enak, itu juga gejala MAH gitu. Jadi bukan cuman makanan-makanan yang memicu nyeri perut, tapi makanan-makanan yang bisa juga bikin kita bloated atau nggak enak perutnya, itu juga termasuk gejala MAH gitu. Ada terus minuman berkarbonasi, soda dan lain-lain itu juga memicu gejala jadi gasnya banyak dan nggak enak gitu. Sebetulnya kalian untuk tahu lebih detailnya spesifik makanan apa aja, aku juga nggak hafal ya makanannya apa aja secara spesifik. Kalian bisa cari di sumber yang terpercaya di internet, tapi kurang lebih seperti itu gitu. Antara soda, terus juga kopi-kopian, santan, makanan pedas gitu ya, dok ya, yang memang mempengaruhi untuk naiknya Memicu hormon. gejala MAH tadi gitu. Nah, terus ada lagi pertanyaannya, terus tips agar tidak mudah mengantuk saat puasa apa ya, dok ya? Oke, jadi ini kan kalau kita puasa kan siklus tidur kita jadi berubah kan, Nila kan. Yang biasanya mungkin bangunnya jam 6, jam 7 pagi, tiba-tiba tengah malam harus bangun lagi gitu. Kadang habis sahur nggak langsung tidur, main HP dulu dan lain-lain gitu. Habis itu waktu jadi tidur berkurang, yang misalkan tidur bisa 7 jam, cuman jadi 5 jam, which is itu terganggu kan gitu.
namanya tubuh kita kan pasti beradaptasi dengan siklus tidur yang udah sehari-hari seperti itu tiba-tiba berubah jadi siangnya jadi mengantuk gitu. Rasanya jadi gak enak gitulah, jadi bawaannya pengen tidur aja. Nggak ada salahnya misalkan tidur siang, jadi tidur siang untuk membantu biar kita segar kurang lebih setengah jam gitu. Misalkan dirasa malamnya kurang cukup tidur, tapi kita harus bisa lebih pintar lagi. Misalkan biasa tidurnya jam 12 malam, ya mundurin dikit lah jam 10 malam, karena kita tahu sahurnya harus bangun gitu, lebih pagi lagi gitu. Jadi kan sebelum kita butuh tidur kurang lebih 6-8 jam gitu. Kita bisa atur lah gitu. Kira-kira kalau misalkan habis sahur nggak pengen tidur lagi, kita harus tidur dari jam berapa gitu. Kalau misalkan sahur masih sempat tidur 1 jam juga boleh, tapi kalau tidurnya jam 12 malam juga tetap nggak cukup, makanya harus atur-atur lagi waktu tidurnya gitu. Dan pasti awal-awal puasa akan kaget lah tubuh kita, yang namanya juga nggak terbiasa ya, Nilai dan Tribuners ya gitu. Nah itu sih salah satu tipsnya, kita atur pola tidur kita. Tidur siang nggak ada masalah, tapi jangan berlebihan juga gitu. Jangan jadiin alasan karena sahur jadi kerjanya tidur mulu, ya nggak gitu juga konsepnya gitu. Ada dampaknya tidak sih Dokter Aiman, kayak misalnya untuk kesehatan gitu ketika kita banyak tidur selama bulan puasa? Ada dampaknya, ada beberapa penelitian tidur itu mempengaruhi tubuh kita. Yang pertama, terlalu banyak tidur, yang over tidur itu bisa bikin obesitas gitu, karena ya which is aktivitasnya jadi berkurang ya, kebanyakan cuma tiduran aja, metabolisme juga terganggu. Terus ada efek juga ke daya tahan tubuh kita gitu. Terus ada efek juga ke penyakit-penyakit tertentu, misalkan kita tidur which is lebih banyak tidak beraktivitas, metabolismenya juga jadi kurang baik, bisa jadi obesitas, terus juga bisa secara nggak langsung mempengaruhi penyakit-penyakit, meningkatkan faktor risiko serangan jantung dan lain-lain gitu, karena aktivitasnya jadi berkurang gitu. Jadi kalau berlebihan juga nggak baik, makanya kekurangan juga nggak baik. Jadi ya kurang lebih kalau misalkan dewasa muda 6-8 jam lah itu udah cukup gitu. Ya, 6-8 jam aja. Meskipun ada istilah yang bilang kalau tidurnya orang puasa tuh ibadah ya. Tapi bukan gitu juga. Banyak ibadah lain selain kita tidur kok gitu. Itu alasan aja sebetulnya gitu. Betul. Nah, ini kenapa ya Dok kalau puasa tuh di jam 9 atau jam 10 pasti lebih kerasa lapar banget ketimbang sore di jam-jam 3 ke bawah menuju buka puasa? Oke, jadi gini, pas kita sahur kan habis itu makanan dicerna dan lain-lain kurang lebih 4 jam. Kalau dihitung-hitung ya jam 8, 9, 10 lah gitu. Lambung udah kosong karena makanan pas tadi kita sahur udah kosong gitu. Nah, pas lambung kita kosong tuh respon tubuh secara alamiah kan minta ke otak kayak, ini butuh makan nih, ayo masukin makan. Nah, bawaannya jadi lapar gitu. Tapi karena nggak dimasukin makan tadi, tubuh kita berespon lagi dengan membakar cadangan-cadangan lemak di dalam tubuh kita gitu, supaya energinya tercukupi gitu. Nah, makanya setelah 4 jam puasa, lambung kita udah kosong, makanan nggak ada dicerna, respon tubuh untuk suruh kita makan. Tapi lama-kelamaan tubuh harus mengkompensasi juga dengan hal itu dengan membakar lemak. Makanya bisa tiba-tiba karena mungkin tubuh merasa energinya udah tercukupi dari pembakaran cadangan lemak tadi, jadinya udah nggak berasa lapar gitu. Tapi bisa juga habis itu nanti di pertengahan lapar lagi gitu, habis itu nggak lapar lagi gitu, karena emang respon tubuh akan seperti itu. Jadi awalnya lambung kosong karena makanan sahur kosong, tubuh mengkompensasi dengan membakar cadangan lemak, energi tercukupi lagi, pas energi tercukupi lagi, tubuh merespon, oh nggak selapar tadi, gitulah bahasanya. Oke, terjawab ya Tribuners ya, kenapa di jam-jam 9, jam 10 gitu, apa jam-jam siang gitu, lapar, nggak lapar, lapar, nggak lapar, itu karena memang metabolisme tubuh. Kita sedang bekerja tuh organ yang ada di dalamnya. Terakhir Dokter Aiman, kalau dari Dokter Aiman sendiri, tips atau kiat untuk lancar menjalani puasa, di antaranya apa-apa aja? Yang pertama adalah sadar akan diri kita gitu, karena kita berbeda-beda. Yang pertama mungkin ada yang punya penyakit tertentu gitu, ada yang punya kondisi tertentu, jadi harus sadar karena ada beberapa kondisi yang pasti akan puasa akan lebih berat gitu. Habis itu yang kedua adalah kita harus mengatur ulang pola hidup kita, karena
pas lagi puasa dan nggak puasa pasti pola hidup akan berbeda dari waktu tidurnya, pola makannya gitu. Jadi kita harus mengatur ulang. Pasti awal-awal puasa akan beradaptasi dan itu wajar gitu. Tapi kita harus cepat beradaptasi itu. Jadi ya contohnya dari pola tidur, kita bisa ubah pola tidur gimana tetap tercukupi, bisa diatur tidurnya dari pola makan tadi. Misalkan makannya biasa bisa pagi, siang, malam, ini cuma jadi sahur dan buka puasa. Jadi kita harus tetap mengatur pola makan gizi seimbang, jadi makronutriennya dan mikronutriennya tetap harus tercukupi, dan jangan berlebihan juga karena mikirnya makan jadi berkurang gitu. Bukan berarti makanan jumlah makannya berkurang, jadi kalorinya jadi berkurang, nggak gitu juga konsepnya gitu. Terus yang ketiga, bukan berarti puasa kita nggak olahraga, kita harus olahraga juga, cuman waktunya dan intensitasnya mungkin agak berbeda dari yang pas bukan bulan puasa tadi gitu sih kurang lebih. Ya, tetap Sama yang menjalani. terakhir sih ditambah lagi banyak sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan ya gitu. Mungkin tidur sunnah tapi ada sunnah lain yang bisa kita lakukan yang mungkin lebih bermanfaat lagi. Banyak hal bermanfaat yang bisa kita lakukan di bulan puasa gitu. Yes, betul sekali, banyak hal bermanfaat yang bisa dilakukan di bulan puasa. Satu di antaranya kayak yang dilakukan Dr. Aiman adalah main di sosial media. Bisa. Nah, tapi Dr. Aiman, sebelum aku pamitan, boleh dong dikasih tahu ke Tribuners nih, kalau misalnya kepengen tahu tips-tips soal kesehatan dari Dr. Aiman nih, kalau mau ngikutin Dr. Aiman bisa di sosial medianya apa namanya? Oke, aku ada di Instagram, bisa cek di @aimanalatas, ada juga di TikTok di @aimanalts, tapi tulis Aiman Alatas juga, ada di TikTok juga, itu aja sih gitu. Semoga bisa bermanfaat, misalkan ada konten-kontennya lucu-lucuan yang namanya juga dokter manusia, ada refreshing-nya lah sedikit gitu ya Nil, ada Tribuners. Betul, langsung di search aja Tribuners, ada di Instagram dan juga di TikTok di Aiman Alatas. Oke, terima kasih banyak Dr. Aiman untuk kiat-kiat sehatnya. Semoga bermanfaat dan kita lancar ya bulan puasa ini ya Nila ya. Betul sekali, semoga yang memang ada niat tertentu di bulan puasa mau diet dan sebagainya, tadi udah dikasih tahu juga kiat-kiatnya, dilakukan ya Tribuners biar tidak berdampak ke sakit, tapi justru kita sehat dan lancar sampai lebaran nanti. Oke, terima kasih sekali lagi Dr. Aiman. Lancar-lancar ya ambil spesialisnya. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Amin. Thank you so much. Ya, bye-bye Dr. Aiman. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.